tanjakan, naik terus nggak ada landainya. Lihat, naiknya bener-bener terjal. Adi, Bang Ulik naik gantian. Oke, sekarang gue naik pelan-pelan. Lihat medannya guys. Udah enak, udah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abbas Melki. Salam penikmat petualang. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang pendakianku yang keempat ke Gunung Sumbing, hari Minggu sampai Selasa tanggal 26 sampai 28 September 2021. Seperti biasa, kita sebelum pendakian itu melakukan olahraga untuk kesiapan mental, fisik, dan juga tenaga kita. Lalu persiapan keberangkatan, kita buka open trip, dapat 9 orang, 7 laki-laki yang 2 perempuan. Kita kumpul di rumah saya. Titik kumpulnya itu hari Minggu malam jam 8 sampai jam 9. Keberangkatan kita kali ini kita pakai mobil travel. Kita berangkat mulai dari jam 9.30. Itu ada 8 orang. Nanti kita di jalan jemput 1 orang lagi cewek, sampai nanti kita langsung perjalanan menuju base camp Gunung Sumbing via Bowongso. Lalu lanjut pemberhentian pertama perjalanan kita berhenti pertama itu di rest area Kalijati di KM 86. Kita berhenti sekitar 30 menit, kita beli makan, kita beli minum buat cemilan kita nanti di mobil. Lalu kita lanjut lagi perjalanan sampai di luar tol. Kita masuk ke Kalongan itu sampai jam 5. Kita berhenti nyari masjid, kita sholat subuh dulu, berhenti sekitar 30 menit sampai jam setengah 6. Kita lanjut lagi perjalanan langsung menuju base camp Gunung Sumbing via Bowongso. Sampai di base camp itu hari Senin tanggal 27 September 2021. Berarti kita sampai di base camp itu jam 8 pagi. Kita keluarin semua alat-alat kita, logistik kita mulai atur persiapan pendakian, kita packing alat, kita bagi-bagi logistik. Sebelum kita melanjutkan pendakian, kita makan dulu. Terus juga kita daftar simaksi. Jadi sebelum kita mendaki itu tetap ada peraturan yang harus kita ikuti. Kita dikasih itu madu sama santan gitu, tapi kecil, nggak banyak. Itu ada 2 ikat doang. Itu syarat katanya supaya kita bawa untuk kita diterima ketika kita melakukan pendakian. Kita bawa aja, itu nggak masalah gitu. Nah, akhirnya kita berangkat pendakian pertama hari Senin 27 September 2021 jam setengah 10. Akhirnya kita melakukan pendakian. Nah, dari base camp sampai kita ke gerbang Swadas itu kita naik ojek. Kenapa? Karena memang kita sudah menghitung jarak dari base camp sampai ke gerbang Swadas itu kalau melakukan perjalanan itu 2 jam, dan itu treknya batu dan naik terus gitu loh. Nah, akhirnya kita naik ojek 20.000, itu sekitar 5-7 menit gitu, nggak nyampe 10 menit gitu. Nah, sampai kita di gerbang Swadas itu jam 10.
kita tunggu karena kita ada 9 orang, jadi motornya bergiliran. Itu sekali perjalanan ada 5 motor, jadi 2 kali bolak-balik. Sampai di gerbang Swadas itu saya melihat ada nama pos-pos gitu ya, mulai dari gerbang Swadas sampai nanti ke Puncak Raja Wali. Itu pertama itu dari gerbang Swadas, terus juga pos Bayangan, Gardu Pandang, habis itu pos 1 Taman Asmara, habis itu pos Bayangan Camp Pelalangan, habis itu pos 2 di Sumber Mata Air, habis itu ada Gajahan, terus ada Tanjakan PHP, terus pos 3 itu Zoro, terus ada Tanjakan saya lupa namanya apa, habis itu Puncak Kawah, Puncak Sejati, terakhir Puncak Raja Wali. Kita di gerbang Swadas itu sampai jam setengah 11 kita semua kumpul, lalu kita foto-foto dulu sebelum kita melakukan pendakian, sampai kita di pos Bayangan Gardu Pandang itu jam setengah 12, berarti 1 jam dari gerbang Swadas sampai ke Gardu Pandang pos Bayangan. Kita istirahat sekitar 15 menit. Nah, pada saat sudah mau jalan, saya mau angkat tas, ternyata tas tali saya putus yang sebelah kanan. Akhirnya saya jahit lagi. Untungnya saya bawa benang jahit dan juga jarum. Saya jahit lagi dengan kuat supaya tidak putus lagi. Terus saya cek lagi semua yang sekiranya gampang mau putus, saya jahit lagi. Sekitar 10 menit saya jahit. Akhirnya kita mulai pendakian dari pos Bayangan Gardu Pandang sampai di pos 1 Taman Asmara itu jam setengah 1. Setengah 1 kita istirahat sekitar 15 menit, lalu lanjut lagi sampai di pos Pelalangan itu jam 2. Nah, dari pos 1 Taman Asmara ke pos Pelalangan itu tas saya dibawain, berarti dari jam setengah 1 sampai jam 2, 1,5 jam tas saya dibawain. Nah, dari pos Pelalangan kita ketemu sama pendaki lain, ada juga yang lagi istirahat. Akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol, kita saling kenalan sampai sekitar 15 menit gitu ya kita istirahat. Nah, dari situ saya mulai bawa tas saya sendiri lagi. Mulai dari sini treknya itu bener-bener nanjak terus, nggak dikasih landai, dan juga bener-bener terjal. Jadi kita naik itu di sana itu udah dikasih tali, jadi kita itu bener-bener megangan tali sembari kita mendaki gitu. Dan itu kita 2 kali ketemu kalau ngedaki harus megang tali. Nah, kalau kalian ngeliat di video short saya itu ada kita naik 2 kali itu megang tali. Ya, itu bener-bener menguras tenaga banget itu. Sampai kita berhenti merilekskan kaki kita gitu, supaya kaki kita nggak terlalu capek. Kita istirahatin kaki kita sebentar. Saya aja udah bener-bener ngos-ngosan, napas sudah bener-bener capek. Dan kalau misalkan kalian lihat di videonya itu, suara saya itu udah bener-bener capek banget dan kaki juga udah pegel banget gitu. Kita sampai di pos 2 itu jam setengah 4, berarti kita dari camp Pelalangan sampai ke pos 2 itu hampir 1,5 jam. Nah, dari pos 2 kita benar-benar istirahat lama, terus kita sholat, terus kita bikin makan, terus kita minum. Nah, di situ pos 2 itu ada sumber mata air. Nah, akhirnya kita ngambil air di sumber mata air. Kita melakukan pendakian lagi jam 4. Kita pelan-pelan karena hari sudah semakin sore. Nah, pemandangan ini makin bagus karena matahari itu akan terbenam. Jadi bener-bener indah banget gitu. Sampai bener-bener menjelang malam itu semakin indah, semakin indah. Jadi kita bener-bener kayak ada di atas awan gitu. Dan kita bener-bener ngeliat pemandangan matahari itu terbenam. Wah, itu cantiknya luar biasa. Kita lama di situ untuk foto-foto, kita bikin video ada sekitar 30 menit untuk mengabadikan momen itu. Itu juga treknya di atas itu kayak bukit, tapi dia nggak ada pohon-pohon tinggi gitu. Jadi kayak cuma rerumputan, terus juga memang tanah, treknya bener-bener naik gitu. Kita juga harus hati-hati. Nah, di situ kanan kiri itu bener-bener los gitu, nggak ada pohon tinggi. Nah, sampai di camp Gajahan itu sekitar jam setengah 7. Kita diriin tenda 3, yang 2 buat cowok,
ada yang bertiga, ada juga yang berempat. Di tenda saya itu berempat, di tenda yang satu lagi bertiga. Terus di depan tenda saya itu ada tenda cewek 2, jadi kita bikin itu bersebelahan gitu, ada 3. Akhirnya sampai kita diriin tenda itu dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 kita udah selesai. Terus kita mulai masuk ke dalam tenda, kita bikin minum, kita udah mulai masak, kita makan, terus kita istirahat sampai jam 11 itu kita ngobrol. Nah, di sini baru kesampaian, walaupun nggak semuanya ngobrol, tapi intinya saya sempat ngobrol gitu sama teman-teman yang lain seputar tentang obrolan pendakian. Ya setidaknya ada pelajaran yang kita dapat dari perjalanan pendakian kita kali ini. Dari situ jam 11 sampai mungkin jam 12 kita tidur. Kita bangun itu jam setengah 5 kita bangun. Terus kita persiapan puncak dari Camp Gajahan. Kondisi angin memang lumayan kencang gitu dan lumayan dingin, jadi kita bawa jaket, cuman juga baju juga nggak yang tebal-tebal banget. Nah, dari setengah 5 kita jalan itu sampai di tanjakan PHP itu sekitar setengah 6. Nah, dari tanjakan PHP itu kita istirahat, terus kita sholat subuh karena tadi pas berangkat kita belum subuhan ya. Terus kita bikin kopi sekitar 15 menitan, kita lanjut lagi naik, dan itu treknya bener-bener naik terus nggak dikasih landai, dan itu tanah ya. Sampai di pos 3 Zoro. Nah, kita juga udah karena posisi setengah 6, terus matahari udah mau terbit. Nah, itu momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita lebih lama lagi di situ, kita foto-foto, kita video sekitar 1 jam. Kita bener-bener menikmati pemandangan. Kita cuma duduk menikmati pemandangan, tertakjub dengan pemandangan alam gunung, terpesona dengan indahnya matahari terbit di atas gunung, di bawahnya itu awan gitu masih ketutupan. Terus juga matahari terbit itu awan mulai hilang, kabut mulai hilang, itu jarang banget kita lihat, dan itu hanya ada ketika kita naik gunung. Dan di seberang kita itu Gunung Sindoro, jadi ketika kita ngedaki malam itu kelihatan ada pendaki yang sedang naik juga karena dia bawa senter. Dari jarak yang sejauh itu kita tetap bisa melihat ada pendaki naik. Wah, paling banyak bikin foto dan video di situ sampai sekitar jam setengah 7 kita di situ di pos 3 Zoro. Jadi kalau misalkan dilihat di video itu, kita mulai dari pos 3 Zoro itu, kalau kita ngeliat ke bawah itu bener-bener nggak ada pohon tinggi, cuma kayak bukit los, bener-bener kayak padang sabana luas, tapi turunan gitu. Kita mulai lanjut lagi sekitar jam 7, kita naik itu udah mulai ketemu pohon-pohon yang lumayan tinggi tuh. Kita juga naik batu-batuan, dan itu juga treknya naik lagi, bener-bener naik. Itu antara dengkul sama perut atau dada terkadang nyatu, jadi bener-bener wah, nguras tenaga banget deh itu. Mulai dari tanjakan PHP yang treknya naik terus juga pos 3 Zoro, terus ada tanjakan apa lagi saya juga lupa tuh. Nah, itu treknya aduh bener-bener nguras tenaga banget deh itu. Sampai kita sekitar jam 8 kita pelan-pelan terus naik di puncak kawah itu jam 10 tuh, karena kita mulai dari Camp Gajahan jam setengah 5, berarti dari jam setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, jam 10 itu hampir 5 jam setengah, bener-bener lama. Karena memang kita lamanya itu menikmati pemandangan terbitnya matahari. Mau sampai ke puncak kawah itu ada 2 jalur tuh, yang ke kanan puncak sejati, ke kiri puncak kawah. Nah, kita ke puncak kawah dulu, yang ke kiri. Sampai di puncak kawah itu jam 10, akhirnya kita sudah sampai di atas, dan ternyata jam 10 itu di atas bener-bener los, walaupun ada pohon tinggi juga, tapi udaranya panas campur dingin gitu. Gimana sih, angin kenceng tapi yang kita rasain ada dinginnya ada panasnya. Terus dari puncak kawah kita lanjut lagi naik tuh ke puncak sejati. Puncak sejati itu kan agak naik tuh ya, kayak bukit gitu, cuman dia batu-batuan. Nah, itu naiknya juga bener-bener kita harus megang tali lagi, megang tali, dan juga itu cuman batu-batu
terus juga ya kayak bilang pakai jurang lah gitu. Kalau misalkan kalian lihat di video shortnya itu, wah itu bener-bener kalau yang nggak berani mah nggak bakalan naik itu, karena memang nggak ada pegangan sama sekali. Jadi bener-bener kita cuma pegangan tali naik, ya udah hati-hati aja dah. Nah dari puncak Sejati kita mau ke puncak Raja Wali, ternyata dari puncak Sejati puncak Raja Wali ini bersebelahan gitu, berseberangan. Nah cara satu-satunya itu kita turun. Nah ketika turun kita nyebrang sedikit gitu ya di bawah, terus kita naik lagi ke puncak Raja Wali sekitar 30 menit untuk sekali perjalanan. Nah kita sampai di puncak Raja Wali, kita makan lagi, kita bikin makan, terus kita minum, kita hemat-hemat. Akhirnya sampai jam setengah 12 kita dari Raja Wali kita balik lagi ke puncak Kawah. Nah dari situ kita mulai turun jam 12. Terus juga air juga kita hemat-hemat, udah nggak ada lagi sumber mata air di atas. Sumber mata air satu-satunya di pos 2. Akhirnya 3 botol air. Itu gimana caranya kita turun dari puncak sampai nanti ke pos 2 itu kita hemat-hemat itu air. Nah akhirnya udah kita tim dibagi 2. Karena saya turun itu agak lebih cepet ya, akhirnya saya duluan turun karena ngejar untuk bikin persiapan makan sama minum. Saya duluan turun itu sampai di pepohonan-pohonan yang sudah tinggi, terus sudah melewati itu sampai di pos 3 Joro itu. Nah kabut itu udah mulai tebal tuh, udah mulai turun lagi, jalan itu udah nggak kelihatan. Akhirnya saya memutuskan berhenti, karena kalau saya lanjutkan itu yang saya lihat itu kan jalur itu ada 2. Jadi satu yang menuju ke camp kita, nah satu lagi bukit ini yang menuju nggak tahu kemana, bukan rute jalan. Takutnya kan saya nyasar tuh. Akhirnya saya berhenti sekitar 30 menit nunggu itu kabut bener-bener hilang. Saya nungguin aja, duduk aja, karena kalau saya nekat jalan terus gitu ya, terus saya beraniin jalan, saya nggak tahu treknya, bisa jadi saya malah nyasar, bukan ke camp saya, malah ke bukit yang satunya. Atau bisa jadi ketika saya minggir malah jatuh, terpeleset. Kan saya nggak mau seperti itu ya, walaupun paling cuma gelinding-gelinding tapi jauh. Kabut sudah mulai hilang, akhirnya udah mulai kelihatan, saya jelas oh ternyata campnya di sana. Ya udah saya mulai jalan lagi sampai ditanyakan PHP. Saya istirahat dulu sebentar karena memang kondisi tenggorokan sudah mulai kering banget, terus mulut itu nggak kena air sama sekali selama turun. Akhirnya cara satu-satunya untuk ngebasahin tenggorokan sama mulut saya adalah dibatukin, bener-bener batuk gitu supaya ngebasahin tenggorokan, karena keringnya minta ampun. Saya nggak bawa air sama sekali. Nah istirahat ditanyakan PHP itu, ternyata teman saya ini yang satu cewek sama porter saya ini nyusul gitu. Jadi setelah tadi di kabut 30 menit saya berhenti itu, ternyata teman saya juga nyusul gitu. Akhirnya ditanyakan PHP itu kita bareng 3 orang. Jadi saya berdua sama teman saya cowok, satu lagi yang cewek. Nah kita turun duluan sampai ke sampai ke camp kita. Terus persediaan air di tenda itu masih ada 2 botol, kita buat minum, kita juga buat masak. Untungnya kita masih ada buah. Di situ ada buah pepaya sama semangka. Akhirnya kita kupas, terus kita minum buat ngilangin aus kita. Itu bener-bener ausnya itu parah. Kita sampai di camp itu sekitar jam 2. Tuh berarti 2 jam saya turun dari puncak Raja Wali. Sampai setengah jam kemudian rombongan mulai hadir gitu, sudah mulai datang, udah mulai kumpul. Sampai jam 3 kurang itu kita sholat dulu, terus habis itu kita mulai packing, kita kemas barang, bersihin sampah, persiapan turun. Jadi jam 3 sampai jam 4 itu kita persiapan turun jam 4. Kita dari camp Gajahan kita turun itu kita benar-benar ngejar ke pos 2 karena kita ngambil air, udah bener-bener nggak ada air. Kita turun itu sampai sekitar jam 5. Kira kita isi ulang semua air, jadi masing-masing orang itu bawa 1 botol air, jadi cukup untuk kita turun. Kita lanjut lagi sampai kita di camp Pelalangan, terus kita ke pos 1 Taman Asmara, baru kita istirahat.
itu sekitar sudah malam itu ya. Kita bagi 2 tim. Jadi saya terus sama satu cowok terus juga satu cewek ini kita turun duluan untuk kita pesan ojek gitu. Sampai kita di Gardu Pandang ada yang jualan, itu kita sampai jam 6. Dibilang itu kalau kita mau pesan ojek itu ternyata kita nggak bisa antara jam 6 sampai jam 7. Itu waktunya orang beribadah, nggak boleh ada suara berisik. Kalau misalkan mau pesan ojek itu bisanya jam 7. Nah kita ya udah kita tunggu 1 jam. Nah sampai akhirnya teman saya juga udah mulai datang, baru saya jelasin kita di sini nggak bisa langsung pesan ojek karena nunggu waktu ibadah selesai sampai isya. Nah akhirnya jam 7 baru kita dipanggilin ojek, tapi kita naik ojeknya nggak bisa dari Gardu Pandang, kita naik ojeknya tetap dari Gerbang Swadas. Jadi kita turun lagi dari Gardu Pandang ke Gerbang Swadas sekitar 30 menit. Akhirnya setengah 8 kita sampai di Gerbang Swadas, ojek mulai datang. Nah kita nunggu rombongan pendaki lain dulu, terus sampai bener-bener rombongan terakhir kita itu selesai. Sampai di base camp via Bowongso itu kita sekitar jam setengah 9. Nah, setelah sampai di base camp kita mulai keluarin alat-alat, kita packing ulang, kita juga mau mandi, kita juga mau bersih-bersih sama makan, terus kita sholat lagi jam setengah 9 sampai kita jam setengah 10. Akhirnya kita persiapan pulang. Nah ketika mau pulang itu ternyata rombongan yang satu ini ingin ngikut mobil kita karena tujuannya sama dengan kita ke Jakarta. Jadi kita ada 10 orang, kita mulai jalan jam 10 dari base camp langsung menuju ke rumah saya. Kita berhenti itu di KM 186 kalau nggak salah. Tuh ketemu rest area pertama, kita berhenti di situ jam setengah 6. Kita sholat subuh, terus kita istirahat 30 menit karena supirnya juga udah ngantuk banget, tidur setengah jam. Kita lanjut lagi jam 6. Nah ini juga yang kasiannya karena kita juga mendaki, estimasinya kita datang itu nggak terlalu siang banget, jadi kita dikejar waktu. Nah pulangnya juga gitu, kita nggak cepet gitu, bener-bener lama. Berarti paginya itu tanggal 29 September 2021 hari Rabu itu ada yang berangkat kerja pagi itu juga berangkat, terus juga ada yang masuk siang. Akhirnya yang tadinya masuk pagi izin telat, terus ada juga yang tukar shift karena memang kita terlalu lambat perjalanannya. Sampai di rumah saya itu jam 8 pagi. Muka kita itu perih. Kenapa? Karena hawa panas sama hawa dingin, jadi kayak ngelupas. Nah, itu kulit kita itu pada melepuh. Nah untungnya di itu juga nggak lama, sehari 2 hari juga udah mulai hilang. Tapi awal-awal turun pasti perih banget. Walaupun kita cuman ngusap sedikit itu perihnya minta ampun. Seperti itu kisah perjalananku pada kisah hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Abbas Melki supaya lebih mengembangkan dan bisa explore lebih banyak keindahan alam Indonesia. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penikmat petualang.